Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pada anak-anak, untuk pada hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan karena bertepatan pada hari ini juga jadwalnya adalah kemuhammadiyahan, dan kita nanti akan belajar tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Jadi agama Islam masuk di Indonesia tidak serta-merta ada begitu saja, namun melalui proses sejarah yang sangat panjang sekali. Oleh sebab itu, mari kita bahas sejenak tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, materi pada hari ini adalah perkembangan Islam di Indonesia. Baiklah, untuk kemuhammadiyahan sekali lagi untuk materi adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Tentunya agama Islam sampai di Indonesia tidak datang begitu saja tanpa ada prosesnya, sehingga agama Islam ini dulunya juga mengalami perkembangan, mengalami proses kedatangannya ke Indonesia sehingga bisa diterima dan dikenal oleh semua masyarakat bangsa Indonesia dengan sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya saat ini kita bisa mengenal dengan agama Islam dan kita ikut mengikuti apa yang menjadi peraturan dalam agama Islam. Perkembangan Islam itu dimulai pada abad ke-7 atau sekitar tahun 674 Masehi, yang mana Islam masuk ke Indonesia pada abad tersebut. Hal ini atau agama Islam ini masuk diawali atau melalui perantara pedagang dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan perdagangan. Dari para pedagang ini mencari rempah-rempah ke Indonesia. Mereka kemudian dibawa ke negara mereka masing-masing untuk diperjualbelikan di sana, sehingga mereka melakukan perdagangan ini. Kemudian Islam masuk ke Indonesia pertama kali melalui pesisir utara Pulau Sumatera, sehingga hal ini dimulai dari Sumatera yang paling utara, yang mana ini terkenal atau daerah yang paling luar saat itu, yang paling sering dilalui para pedagang untuk masuk ke Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai di Lok Sumawe, Aceh Utara, sehingga dengan masuknya dari pesisir utara ini di sana mulai ada kerajaan-kerajaan yang mulai masuk agama Islam. Mereka mengikrarkan diri menjadi seorang pemeluk agama Islam, sehingga di sana muncullah kerajaan Islam pertama kali. Kemudian Samudra Pasai ini didirikan oleh Marah Suli yang bergelar Sultan Malik Al-Saud. Cara penyebaran Islam di Indonesia melalui yang pertama tadi, yaitu adalah perdagangan, yang mana para pedagang melirik rempah-rempah yang mereka inginkan di Indonesia untuk dijual belikan di daerah atau di negaranya masing-masing. Kemudian setelah mereka melakukan perdagangan di sini, akhirnya ada beberapa pedagang yang menetap di Indonesia, sehingga mereka menikahi masyarakat Indonesia, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, sehingga melalui pernikahan ini masyarakat Islam lebih dikenalkan dengan agama Islam, karena dalam pernikahan mereka harus memeluk agama Islam terlebih dahulu sehingga pernikahan bisa dilakukan. Yang ketiga adalah melalui politik kerajaan. Seperti di awal tadi, yang mana kerajaan Islam pertama kali yang berada di Sumatera pesisir utara, di sini kerajaan atau raja yang mulai memeluk agama Islam, mereka mengikrarkan diri. Mereka menyampaikan kepada rakyatnya bahwa raja mereka telah memeluk Islam. Akhirnya para pengikut atau para masyarakatnya mereka mengikuti agama yang diikuti oleh rajanya, sehingga dengan kerajaan ini mereka lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat adalah melalui media kesenian dan tablik, yang mana di Indonesia banyak sekali kesenian yang ada, sehingga melalui kesenian ini para tokoh-tokoh agama, para ulama, mereka memasukkan sedikit
demi sedikit ke dalam kesenian tersebut tentang ajaran agama Islam. Kemudian peran mubalik dalam penyebaran agama Islam adalah mubalik sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam yang telah dibina di pesantren dan di surau. Sehingga mubalik ini ketika mereka sudah mendapatkan bekal yang mumpuni, mendapat bekal yang memadai untuk mereka dalam hal agama, khususnya adalah agama Islam, kemudian mereka sampaikan kembali kepada masyarakat awam, sehingga melalui mubalik-mubalik ini agama Islam bisa disampaikan, agama Islam bisa diserukan kepada masyarakat yang lebih dari Wali Songo. Kemudian biografi singkat tokoh-tokoh Wali Songo. Tadi sudah sedikit saya jelaskan dari asalnya. Kemudian di sini ada 9 tokoh Wali Songo, yaitu ada Maulana Malik Ibrahim. Di sini tadi sudah disampaikan ada Sunan Gresik, yang mana beliau lahir pada pertengahan abad ke-14, kemudian wafat pada 1419, kemudian dimakamkan di Gresik. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau gelarnya adalah Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada 1481. Beliau dimakamkan di Ampel. Kemudian Raden Paku sampai dengan Raden Mas Said, di sini adalah Sunan Muria tadi, Raden Said, sehingga ini bisa difahami. Dari itu semua peran raja-raja dalam penyebaran Islam, yang mana tadi ketika sebuah kerajaan sudah memeluk agama Islam, maka mereka memiliki peran, raja-raja memiliki peran, yang mana raja-raja yang berkuasa ikut berperan aktif dalam penyebaran agama Islam, yang menyebabkan para pengikutnya banyak memeluk agama Islam sebagaimana agama yang dipeluk oleh raja mereka masing-masing. Sehingga dengan ini akan lebih mempermudah lagi, lebih membuka peluang agama untuk penyebaran agama Islam. Kemudian kerajaan yang ada di Indonesia, ini ada cukup banyak dari awal berdirinya, yaitu yang pertama adalah Samudra Pasai. Tadi adalah negara atau kerajaan pertama. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama yang berdiri pada tahun 1270. Kemudian Kesultanan Cirebon, yaitu 1450 Masehi, yang berada di Jawa Barat. Kemudian Kesultanan Giri, yaitu tahun 1485 Masehi, kemudian berada di Jawa Timur. Yang keempat Kesultanan Ternate 1486 Masehi, yang berada di Maluku. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri pada atau yang ada pada abad ke-13 sampai ke-15. Pada abad ke-16 mulai muncul kembali kerajaan-kerajaan yang lebih banyak dan lebih menyebar di seluruh Indonesia. Yang mana yang pertama adalah Kesultanan Demak, yaitu pada 1500 Masehi, yaitu di Jawa Tengah. Kemudian Kesultanan Aceh, yaitu pada tahun 1514. Kemudian Kesultanan Banten 1524 Masehi, yang berada di Banten. Kemudian Kesultanan Kutai berdiri pada tahun 1525 Masehi, yang berada di utara. Kemudian ada lagi Kesultanan Buton, Kesultanan Palembang, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Semuanya berdiri pada tahunnya masing-masing, yang berada di daerahnya masing-masing. Kemudian pada abad ke-17 sampai ke-19 kerajaan Kota Waringin mulai berdiri, yaitu pada tahun 1620 Masehi, yang berada di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua ada Kesultanan Bima, yaitu 1620 Masehi, yang berada di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir adalah Kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu pada tahun 1723, yang berada di Riau. Itulah beberapa kerajaan atau kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia sekaligus berdiri pada abad. Kemudian kondisi pada penjajahan bangsa asing, bangsa Indonesia ini
Pada bidang ekonomi penerapan sistem tanam paksa dan perbudakan, yang mana pada saat itu bangsa Belanda menjajah Indonesia mewajibkan para masyarakat atau masyarakat awam bangsa Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman tertentu, yang mana ketika masa tanam itu sudah tiba, kemudian panennya dipanen, hasil panennya tidak dinikmati oleh rakyat, akan tetapi diminta dan harus diserahkan kepada Belanda, kemudian diekspor atau dikirim ke bangsa Belanda, sehingga banyak rakyat yang sengsara di bidang ekonomi. Mereka kerepotan, mereka kesulitan dalam mencari menafkahi keluarga. Kemudian pada bidang pendidikan, masyarakat Indonesia tidak bebas seperti saat ini ketika mereka menerima atau memperoleh pendidikan, yang mana rakyat pribumi atau masyarakat Indonesia diberi pendidikan rendah agar menjadi buruh tingkat rendah. Ya, itu adalah tujuannya. Ketika mereka diberi pendidikan yang rendah, kemudian masyarakat tidak bisa tulis, tidak bisa membaca, maka akan mudah sekali ditipu, sehingga mereka diharapkan tidak menjadi penguasa namun menjadi buruh di bangsanya sendiri. Kemudian pada bidang agama, yang mana masih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian dan kepercayaan lain, sehingga agama Islam pada saat itu belum dikenal, sehingga di sini muncullah bidang-bidang agama ini, kemudian dikenalkan tentang agama Islam untuk meninggalkan agama-agama animisme atau kepercayaan animisme. Percampuran penyesuaian agama Islam dengan kepercayaan dan adat istiadat di Indonesia. Seni bangunan, yang mana pada saat itu yang sering kita lihat adalah bangunan masjid, yang mana di sini banyak dipengaruhi oleh bentuknya seperti candi, sehingga bangunan masjid masih dicampurkan sehingga tidak melulu atau tidak seperti candi, namun diubah oleh tokoh agama, yang mana tidak dengan menyampurkan adara, sehingga masyarakat mudah untuk menerimanya. Kemudian seni rupa, seperti ada lukisan atau hiasan masjid, kebanyakan ukiran, yang mana di sini ketika ada ukiran mereka tidak memaksakan atau tidak, ketika agama Islam melarang menggambar sebuah tokoh-tokoh hidup atau manusia ataupun binatang yang lainnya. Di sini para tokoh agama hanya membuat atau menambahi hiasan, yang mana lukisan itu tidak menyerupai makhluk-makhluk hidup, sehingga sekarang banyak ukiran, sehingga ukiran-ukiran di sini kebanyakan adalah ukiran tanaman, kemudian juga dilukis-lukis, sehingga tidak dipaksakan dalam menyampaikan sebuah ajaran agama sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian aksara seni dan sastra. Di sini contohnya adalah tulisan Arab Melayu atau Arab Pegon, yang mana tulisannya Arab tetapi bunyinya adalah bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Kemudian sistem pemerintahan, contohnya adalah pemakaman raja tidak lagi di candi, tapi dengan cara Islam. Ketika saat itu seorang raja, ketika agama Islam belum masuk di Indonesia, maka pemerintahan atau raja dikuburkan di candi. Namun ketika ajaran agama Islam sudah sampai di Indonesia, maka hal ini mulai dirubah. Ketika raja sudah meninggal, maka dikuburkan dengan secara Islam. Kemudian yang terakhir adalah sistem kalender. Sultan Agung membuat kalender Jawa yang berdasarkan peredaran bulan. Seperti kita mengenal saat ini adalah tahun baru agama Islam, yang mana sering kita kenal yang disebut dengan tahun Hijriyah, yang mana di sini adalah berdasarkan dengan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Kalau tahun Masehi berdasarkan dengan peredaran matahari, tetapi kalau tahun Hijriyah di sini berdasarkan peredaran bulan. Seperti juga tahun-tahun Jawa. Tahun-tahun Jawa itu berdasarkan dengan peredaran bulan. Baiklah, itulah anak
sedikit penjelasan tentang perkembangan agama Islam. Kemudian untuk tugas bagi kalian, silahkan membuat biografi singkat tokoh-tokoh Wali Songo seperti yang telah Bapak Guru sampaikan di awal, tentang namanya, kemudian gelar, kemudian asalnya dari mana, kemudian wafatnya tahun berapa, dan seterusnya. Silahkan dibuat biografinya singkat seperti di awal. Demikianlah penjelasan tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan kepada kita semua pengetahuan baru, wawasan yang lebih luas, sehingga menambah pengetahuan kita. Untuk materi hari ini, Bapak Guru cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan selalu menjaga kesehatan dan selalu menegakkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.